Keren, industri baja Indonesia makin menggeliat. Industri baja mulai menunjukkan pertumbuhan positif pada 2021 lalu. Berkembangnya sektor ini seiring beberapa kebijakan pemerintah seperti pengendalian impor hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Selain itu, pertumbuhan industri baja juga ditopang langkah regulator dalam mengatur pasokan impor. Adanya impor ini dinilai sebagai tanda jika industri nasional kembali bergeliat di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, hampir semua impor baja yang masuk merupakan bahan baku untuk berbagai jenis industri, seperti bahan baku berbagai produk konsumsi, baik yang berada dalam lingkup produk turunan baja itu sendiri, maupun produk-produk lain yang lebih kompleks seperti otomotif, elektronika, hingga kemasan makanan. Kemenperin Budi Susanto mengatakan pertumbuhan positif sektor baja akibat upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan konsep Smart Supply Demand yang diterapkan dengan berpihak pada industri baja nasional. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor baja hingga November 2021 mencapai 19,6 miliar US dollar dengan surplus neraca perdagangan senilai 6,1 miliar US dollar. Secara keseluruhan, sektor industri logam dapat tumbuh 9,82% secara tahunan hingga akhir September 2021. Kemenperin pun mengatakan investasi di sektor logam mencapai 87,73 triliun rupiah hingga September 2021. Sementara itu, utilisasi pabrikan berada di atas level 60%. Utilisasi adalah perbandingan antara jumlah produksi suatu pabrik dibandingkan kapasitas maksimum produksi. Sedangkan angka rata-rata Purchasing Manager Index atau PMI Indonesia selama tahun 2021 di atas level 50%. Pihaknya mengatakan pertumbuhan manufaktur ini ditopang oleh industri logam termasuk baja. Dukungan kebijakan pemerintah saat ini sangat tepat, terutama pada pengembangan industri logam seperti supply demand yang terukur merupakan faktor kunci tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, Research Oriented Development Analysis Institute mencatat impor baja ke dalam negeri susut sepanjang 2019 hingga 2021. Adapun volume impor pada 2021 susut 31% menjadi 4,8 juta ton dibandingkan realisasi 2019 sebanyak 6,9 juta ton. Direktur Research Oriented Development Analysis Institute Ahmad Rijal Ilyas mengatakan beberapa program pemerintah terkait industri baja pada 2021 berdampak pada pelaku industri. Beberapa kebijakan yang dimaksud adalah pengendalian impor, program substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penerapan SNI wajib, dan pemberian insentif untuk industri logam. Diharapkan dengan program-program tersebut terus ditingkatkan untuk dapat mendorong kinerja industri baja pada periode selanjutnya. Di sisi lainnya, dalam pengolahan biji besi menjadi produk antara di Indonesia, masih sedikit industri yang mengolah komoditas biji besi. Ini juga menjadi tantangan tersendiri mulai dari sumber daya manusia maupun teknologi dan investasi. Kebutuhan baja Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas besi tidak saja terletak pada industri hilir seperti dalam pembuatan baja. Sisi hulu juga masih menjadi tantangan. Sumber daya dan cadangan pasir besi di Indonesia belum terukur dengan optimal. Di sisi lain, salah satu pabrikan yang berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada 2021 adalah PT Sarana Sentral Baja Tama Tbk. Sepanjang 2021, perusahaan itu membukukan laba bersih senilai 100 miliar rupiah akibat pengendalian impor baja oleh pemerintah. Pengendalian impor dinilai berhasil mengalihkan pasar impor ke pabrikan baja lokal. Alhasil, iklim usaha dan investasi industri baja nasional akan terus meningkat. Kalangan pengusaha memandang bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasok dan kebutuhan baja nasional saat ini sudah tepat untuk menjaga laju pertumbuhan dan berharap agar kebijakan tersebut dapat terus dilakukan secara konsisten pada masa mendatang. Optimisme industri baja nasional ini terus dijaga dengan upaya hilirisasi dan substitusi impor yang telah dicanangkan oleh pemerintah, serta program-program tersebut terus ditingkatkan untuk dapat mendorong kinerja industri baja pada periode selanjutnya.